Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Fauzia. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS ulangan tengah semester dalam mata kuliah ilmu kalam. Nah, di sini saya akan membawa salah satu sumber buku yaitu Teologi Islam karya Pak Harun Nasution. Nah, dengan judul Teologi Islam, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan. Nah, di sini teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengambil teologi Murji'ah atau kaum Murji'ah. Nah, teman-teman bisa perhatikan dan cermati dari pembahasan yang akan saya bawakan hingga selesai. Kaum Murji'ah. Sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij, kaum Murji'ah pada mulanya juga ditimbulkan oleh persoalan politik. Tegasnya, persoalan khilafah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Utsman bin Affan wafat. Seperti telah dilihat, kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali, tetapi kemudian berbalik menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan ini, penyokong-penyokong yang tetap setia padanya bertambah keras dan kuat membelanya, dan akhirnya mereka merupakan satu golongan lain dalam Islam yang dikenal dengan nama Syiah. Kepenatikan golongan ini terhadap Ali bertambah keras setelah ia sendiri mati terbunuh. Kaum Khawarij dan Syiah sungguh pun merupakan dua golongan yang bermusuhan, sama-sama menentang kekuasaan, tapi dengan motif yang berbeda. Jikalau Khawarij menentang dinasti Umayyah karena memandang mereka menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, dan Syiah menentang karena memandang mereka merempas kekuasaan dari Ali dan keturunannya. Dalam suasana pertentangan serupa inilah timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral, tidak ingin berpihak kepada kanan ataupun kiri, maka tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongannya berdatangan itu. Bagi mereka, sahabat-sahabat yang bertangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan mereka ini memandang lebih baik menunda, atau bisa kita sebut dalam bahasa Arab yaitu arja, penyelesaian persoalan ini ke hari perhitungan di depan Tuhan. Dengan demikian, kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan yang terjadi ketika itu, dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafir seseorang yang bertentangan itu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lapangan politik, mereka segera pula berpindah ke lapangan teologi, kepada masalah ketuhanan, keyakinan. Persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, kaum Murji'ah menjatuhkan hukum mukmin bagi orang yang serupa itu. Jikalau Khawarij jika sudah berdosa besar maka dihukumi kafir, katanya ya. Lalu berbeda dengan Murji'ah. Meskipun ia berdosa besar, maka ia tetap dianggap mukmin. Adapun soal dosa besar yang mereka buat itu ditunda penyelesaiannya ke hari perhitungan kelak atau di hari nanti, hari kiamat. Nah, argumentasi yang mereka majukan dalam hal ini ialah bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tauhid kita yaitu dua syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah
dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Dengan kata lain, orang yang serupa itu tetap mengucapkan kedua syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang berdosa besar menurut pendapat golongan ini. Maksudnya golongan Murji'ah tetap mukmin dan bukan kafir. Pendapat serupa ini dapat membawa kepada pendapat bahwa yang penting serta yang diutamakan adalah iman. Sedangkan perbuatan atau amal hanya merupakan soal kedua. Ini merupakan kesimpulan logis dari pendirian bahwa yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang hanyalah kepercayaan atau imannya dan bukan perbuatan atau amalnya. Nah, perbuatan di sini mendapat kedudukan yang kemudian dari iman atau yang kedua dari iman. Dengan kata lain, perbuatan dikudiankan kedudukannya dari iman. Dan kata arja atau pengharapan memang mengandung arti membuat sesuatu mengambil tempat di belakang dalam makna memandang kurang penting atau tidak sempurna. Mendapat bahwa perbuatan kurang penting akhirnya membawa beberapa golongan kaum Murji'ah sebagai akan dilihat kepada paham-paham yang ekstrim. Astagfirullah. Arja selanjutnya juga mengandung arti memberi pengharapan. Orang yang berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin dan tidak akan kekal dalam neraka, memang memberi pengharapan bagi yang berbuat dosa besar untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Murji'ah diberikan kepada golongan ini bukan karena mereka menunda penentuan hukum terhadap orang Islam yang berdosa besar ataupun yang lebih-lebih dari itu. Orang yang berdosa besar kepada Allah di hari perhitungan kelak dan bukan pula karena mereka memandang perbuatan mengambil tempat kudian dari iman, tetapi karena mereka memberi pengharapan bagi orang yang berdosa besar untuk masuk syurga. Demikianlah beberapa pendapat tentang asal-usul nama Murji'ah yang diberikan kepada golongan ini. Literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kaum Murji'ah oleh sebab-sebab yang belum dapat diketahui sedikit sekali berbeda dengan sama halnya dengan Murji'ah atau sama halnya dengan Khawarij. Dengan demikian, uraian tentang perkembangan pemikiran dan perpecahan yang terjadi di antar golongan itu tak mungkin diberikan dengan jelas sebagaimana hanya dengan kaum Khawarij. Tetapi bagaimanapun juga, kaum Murji'ah pecah menjadi beberapa golongan kecil. Berlainan dengan kaum Khawarij yang menekankan pemikiran pada masa siapa dari orang Islam yang sudah menjadi kafir, yaitu siapa yang telah keluar dari Islam. Kaum Murji'ah berbeda, menekankan pemikiran pada hal yang sebaliknya, yaitu siapa yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Tetapi itu tidaklah berarti bahwa mereka hanya membahas soal iman. Di sini mereka membahas juga soal Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Jabariyah atau fatalisme dan soal Qadariyah atau bisa kita sebut dengan free will. Golongan-golongan yang timbul dari perbedaan pendapat tentang soal yang ini dan yang itu tidak sebanyak golongan yang terdapat dalam aliran Khawarij. Pada umumnya, kaum Murji'ah dapat dibagi dalam dua golongan besar. Yang pertama, golongan moderat, dan kedua, golongan ekstrim. Yang pertama, golongan moderat. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Ini menurut golongan moderat atau modern. Nah, lalu ada dalam golongan moderat
tokoh-tokoh yang berperan dalam golongan moderat seperti Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Jadi, bagi golongan ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap dianggap mukmin. Dalam hubungan ini, Abu Hanifah memberi definisi iman sebagai berikut. Iman ialah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasul, tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang. Dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Mau Nabi Muhammad sekalipun atau orang yang biasa, orang pelacur, itu sama saja. Dianggap imannya itu tetap sama. Definisi yang diberikan Abu Hanifah ini menggambarkan bahwa semua iman, atau dengan kata lain, iman semua orang Islam sama, tidak ada perbedaan antara iman orang Islam yang berdosa besar dan iman orang Islam yang patuh menjalankan perintah-perintah Allah. Ini boleh pula membawa kesimpulan bahwasanya Abu Hanifah juga berpendapat perbuatan kurang penting dibandingkan dengan iman. Jalan pemikiran serupa ini mungkin sekali ada pada Abu Hanifah yang dikenal sebagai Imam Mazhab yang banyak berpegang pada logika. Tetapi bahwa Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting. Rasanya tidak dapat diterima. Sebagai seorang imam yang membentuk mazhab besar dalam Islam, Abu Hanifah tidak mungkin berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting bagi orang Islam. Seperti kata Al-Shahrastani, bagaimana mungkin sosok orang yang dididik beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal. Bertitik tolak belakang dari kesimpulan Abu Hanifah, definisi dari Abu Hanifah sendiri. Ada ulama-ulama yang tidak menyetujui dimasukkannya Abu Hanifah ke dalam golongan Murji'ah. Untuk memasukkan Abu Hanifah dalam Murji'ah ekstrim memang tidak mungkin, tetapi untuk memasukkannya ke dalam golongan Murji'ah moderat rasanya tidak ada salahnya. Sekali-sekali tidak akan merugikan bagi Abu Hanifah, kata Ahmad Amin, kalau ia dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah. Yang dimaksud oleh Ahmad Amin ialah Murji'ah moderat. Tetapi Abu Jahra berpendapat, karena tidak adanya kesatuan pendapat tentang siapa yang dimaksud sebenarnya dengan kaum Murji'ah, Murji'ah moderat atau Murji'ah ekstrem, sebaiknya Abu Hanifah dan imam-imam lainnya janganlah dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah. Bagaimanapun juga Abu Hanifah berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukanlah kafir, tapi tetap mukmin. Kaum Murji'ah lah yang pertama kali mengeluarkan pendapat yang demikian. Yang kedua, yaitu golongan ekstrim. Golongan ekstrim yang dimaksud ialah Al-Jahmiyah, yang mana pengikut-pengikut dari Jahm ibnu Safwan. Al-Jahmiyah diambil dari nama Jahm. Menurut golongan ini, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir. Karena iman dan kufur tempatnya hanya di dalam hati, bukanlah dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang demikian juga tidak menjadi kafir, sungguh pun ia menyembah berhala, menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi, atau agama Kristen dengan menyembah salib. Menyatakan percaya pada Trinity dan kemudian mati, orang demikian bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna iman. Bagi Al-Sulhiyah berpendapat bahwasannya pengikut-pengikut Abu Al-Hasan As-Salihi, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadat kepada Allah, karena yang disebut ibadat ialah iman kepadanya dalam arti hanya mengetahui Tuhan.
Lebih lanjut, Al-Baghdadi menerangkan bahwasanya berpendapat dalam Al-Salihiyah, sembahyang, zakat, puasa, haji, maaf, sembahyang, zakat, puasa, dan haji hanya menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadat hanyalah iman. Mau sebesar apapun seseorang itu banyak amalnya, perbuatannya bagus, tetap saja yang tidak membedakan seseorang itu iman. Jadi semua iman itu dianggaplah sama. Karena dalam pengertian kaum Murji'ah yang disebut iman hanyalah mengetahui Tuhan. Golongan Al-Yunusiyah mengambil kesimpulan bahwa melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Golongan Al-Ubudiyah berpendapat demikian pula. Tegasnya, jika seseorang mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakannya tidak akan merugikan bagi yang bersangkutan. Karena itu, pulalah maka Muqatil Ibnu Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang. Dan sebaliknya pula, perbuatan baik tidak akan mengubah kedudukan seorang musyrik atau politik. Selanjutnya, menurut Al-Khussaniyah, jika seseorang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharapkan itu adalah kambing. Nah, orang yang demikian tetap dianggap mukmin bagi kaum Murji'ah dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan itu mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di Swiss atau di tempat lain. Nah, orang demikian juga tetap dianggap mukmin. Nah, pendapat-pendapat ekstrim seperti ini diuraikan di atas timbul dari pengertian bahwa perbuatan atau amal tidaklah sepenting iman atau tidak sempurna, yang kemudian meningkat pada pengertian bahwa hanyalah iman yang penting dan yang menentukan mukmin atau tidaknya mukmin. Perbuatan-perbuatan tidak mempunyai pengaruh dalam hal ini. Iman letaknya dalam hati, dan apa yang ada dalam hati seseorang tidak diketahui manusia lain. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan manusia tidak selamanya menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, ucapan-ucapan, perbuatan seseorang tidak mesti mengandung arti bahwa ia tidak mempunyai iman. Yang penting ialah iman di dalam hati. Dengan demikian, ucapan, perbuatan tidak merusak iman seseorang. Itu pendapat dari kaum Murji'ah ekstrem. Ajaran serupa ini ada bahayanya karena dapat membawa pada moral latitude, sikap memperlemah ikatan moral atau masyarakat yang bersifat primisif. Masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku karena yang dipentingkan hanyalah iman. Norma-norma akhlak bisa dipandang kurang penting dan diabaikan oleh orang-orang yang menganut paham demikian, paham Murji'ah. Inilah kelihatannya yang menjadi sebab maka nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti tidak baik atau tidak disenangi. Tetapi bagaimanapun, ajaran yang terdapat dalam golongan Murji'ah moderat tersebut di atas menjadi ajaran yang diterima dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah atau sering kita sebut yaitu Aswaja. Menurut Al-Asy'ari sendiri,
Iman ialah pengakuan dalam hati tentang keesaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-Rasul serta segala apa yang mereka bawa. Mengucapkannya dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari iman. Orang yang berdosa besar jika meninggalkan dunia tanpa taubat, nasibnya terletak di tangan Tuhan. Ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, tetapi ada pula kemungkinan Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Tetapi ada pula kemungkinan Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi bisa diampuni, bisa tidak. Dan akan menyiksanya sesuai dengan dosa-dosa yang telah dibuatnya. Dan kemudian baru ia dimasukkan ke dalam surga karena ia tidak mungkin akan kekal tinggal dalam neraka. Pendapat yang diuraikan Al-Asy'ari ini identik dengan pendapat yang dimajukan golongan Murji'ah moderat. Dan mungkin inilah sebabnya maka Ibnu Hazm memasukkan Al-Asy'ari ke dalam golongan kaum Murji'ah. Paham yang sama diberikan oleh Al-Baghdadi ketika ia menerangkan bahwa ada 3 macam iman. 1. Iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab, Rasul, kadar baik dan buruk, sifat-sifat Tuhan, dan segala keyakinan-keyakinan lain dan yang diakui dalam syariat. 2. Iman yang diwajibkan adanya keadilan dan yang melenyapkan nama fasik dari seseorang serta yang melepaskannya dari neraka, yaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala dosa besar. Iman yang membuat seseorang memperoleh prioritas untuk langsung masuk surga tanpa perhitungan, yaitu mengerjakan segala yang wajib serta yang sunat dan menjauhi segala dosa. Nah, ringkasannya, menurut uraian di atas, orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Orang demikian adalah mukmin dan akhirnya akan masuk surga. Kalau yang di atas merupakan pendapat dari Ahlus Sunnah, golongan Asy'ariyah, maka dari Ahlus Sunnah, golongan Maturidiyah, Al-Bajdawi memberikan uraian sebagai berikut. Iman adalah kepercayaan dalam hati yang dinyatakan dengan lisan. Kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan merupakan akibat dari kepercayaan atau iman. Orang yang meninggalkan kepatuhan pada Tuhan bukanlah kafir. Orang yang berdosa besar tidak akan kekal dalam neraka. Sungguh pun ia meninggal dunia dan sungguh pun ia meninggal dunia sebelum sempat bertaubat dari dosa-dosanya, nasibnya di akhirat terletak pada kehendak Allah. Orang yang demikian mungkin memperoleh ampunan dan masuk surga, mungkin pula dosanya tidak diampuni. Dan oleh karena itu, dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah dan kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang berdosa kecil, dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh kebaikan. Sembahyang, sholat, zakat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lain yang dijalankannya. Dengan demikian, dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil, tidak membuat seseorang menjadi kafir dan tidak membuat seseorang keluar dari iman. Iman merupakan jaminan bagi seseorang untuk masuk surga dan kepatuhan kepada Tuhanlah yang menentukan derajat yang akan diperoleh seseorang di dalamnya. Dengan kata lain, pendapat Al-Bajdawi, iman adalah kunci untuk masuk surga. Sedangkan amal akan menentukan
tingkatannya dimasuki seseorang dalam surga. Kalau amalnya banyak, tingkatannya akan dirohnya tinggi. Tetapi jika amalnya baiknya sedikit, ia akan dirohnya rendah. Dengan demikian, pendapat-pendapat yang telah saya terangkan tadi oleh pemuka-pemuka Ahlus Sunnah tersebut, maka pada dasarnya sama dengan pendapat-pendapat yang dimukakan oleh kaum Murji'ah. Nah, kaum Murji'ah moderat ya. Hal ini diakui sendiri oleh Al-Bazdawi ketika ia mengatakan kaum Murji'ah pada umumnya sependapat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai kesimpulan dari yang telah saya paparkan tadi, bahwasanya golongan Murji'ah moderat sebagai golongan yang berdiri sendiri telah hilang dalam sejarah dan ajaran-ajaran mereka mengenai iman, kufur, dan dosa besar masuk ke dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun golongan Murji'ah ekstrim yang telah hilang sebagai aliran yang berdiri sendiri, tetapi dalam prakteknya masih terdapat sebagian umat Islam yang menjalankan ajaran-ajaran ekstrim itu. Mungkin dengan tidak sadar atau sadar, mereka sebenarnya dalam hal ini mengikuti ajaran golongan Murji'ah ekstrim. Nah, yang telah saya paparkan tadi, dengan banyaknya kontroversi yang awalnya dari konflik khilafah, lalu adanya konflik teologi. Nah, dari situ muncullah golongan-golongan yang tidak puas akan pendapat atau akan pemikirannya kaum Murji'ah. Lalu muncullah seperti Syiah, Qadariyah, dan Jabariyah, lalu ada Mu'tazilah, dan banyak lainnya perbedaan-perbedaan itu yang mana pecahnya ketika peristiwa arbitrase. Setelah adanya peristiwa arbitrase, lalu Ali bin Abi Thalib wafat dan adanya perang Siffin. Nah, dari situ muncul perbedaan-perbedaan golongan-golongan dalam Islam hingga saat ini, yang mana tersebar tidak hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara Islam yang menganut paham yang berbeda sesuai dengan pendapat mereka atau golongan mereka masing-masing. Tetapi selagi tidak bertentangan dengan agama Islam, Al-Quran, dan hadis Nabi, maka diperbolehkan. Jika halnya saya berpendapat ingin umat Islam kembali seperti semula, bersatu, dan menyegerakan umat Islam yang satu, tidak adanya perbedaan, tidak adanya banyaknya golongan atau kelompok-kelompok, maka umat Islam ini jaya, bisa maju bersatu dan tanpa ada pertikaian, tanpa adanya perpecahan. Tetapi mungkin ini sudah qadarullah-nya dari Allah hingga saat ini, maka kita terima, tetapi kita hati-hati, kita waspadai, kita hormati dari adanya perbedaan ini, menjadikannya kita saling menghormati, saling menjaga perbedaan, saling menjaga kelompok etnis, dan tidak meremehkan atau tidak merendahkan kelompok-kelompok lain. Mungkin sekian dari saya. Atas kurangnya atau penjelasan yang tidak jelas bisa ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian dari saya. Next time, jikalau bisa kita bertemu, bisa kita diskusi, maka diskusikanlah karena ilmu itu luas. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.